Halo Sobat Suka Cerita, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang seperti biasa, aku akan membawakan cerita menarik buat kalian yang selalu setia pantengin channel ini. Kali ini aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul salah satu suku terbesar di Indonesia. Langsung aja dengerin ceritanya sampai habis ya, sejarah dan asal-usul suku Madura. Madura adalah pulau yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Pulau ini juga memiliki suku asli yang ada sejak dahulu kala, yakni suku Madura. Kedatangan masyarakat di Pulau Madura berawal dari bangsa berkebudayaan Neolitik atau zaman Batu Baru yang penduduknya mampu bercocok tanam dari arah utara yang singgah di pulau tersebut. Itu terjadi sekitar 4.000 tahun yang lalu atau 2.000 tahun sebelum Masehi. Hal itu adalah dampak dari bertambah pesatnya kerajaan-kerajaan di Cina. Karena pesatnya perkembangan kebudayaan mereka lalu meluaskan pengaruh kekuasaannya ke arah selatan. Hingga akhirnya perpindahan mereka melahirkan bangsa-bangsa Proto-Melayu yang pada saat itu bermukim di wilayah Burma, Siam, dan Indochina. Fenomena itu menyebabkan kelompok bangsa-bangsa tersebut menjadi tercerai-berai. Sebagian dari mereka terus pergi ke arah selatan hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara, termasuk di Pulau Madura. Para pendatang itu lalu menetap di sana untuk kemudian menjadi nenek moyang bangsa Madura, seperti bangsa Piah, Champa, dan Jai di Cochin, Cina. Leluhur orang Madura umumnya memiliki tengkorak yang celah matanya lebar, mendatar dengan tulang pipi lebih menonjol. Raut muka mereka tidak begitu halus dan warna kulitnya lebih gelap. Dari beberapa penelitian sejarah, belum dipastikan apakah sesampainya mereka di pulau itu dapat dijumpai penduduk asli Nusantara atau tidak. Jika ada, maka penduduk asli itu akan dapat dikalahkan sebab mereka masih berkebudayaan batu tua atau Paleolitik. Adapun pendatang baru dari utara itu berkebudayaan batu baru atau Neolitik seperti ditunjukkan oleh peninggalan mereka yang ditemukan di Madura. Mereka mampu mengasah batu menjadi beliung atau kapak yang dapat pula dijadikan pacul. Setelah ratusan tahun di Madura, para pendatang baru itu beranak pinak dan terpencar ke seluruh penjuru pulau. Bahkan, pulau-pulau kecil di sekitar Madura juga ikut dihuni. Seperti Pulau Sepudi dan Kangean di sebelah timur, Pulau Mandangil di Selat Madura, dan Pulau Masa Lembu serta Bawean di Laut Jawa. Mereka bermukim dalam kelompok-kelompok yang besarnya ditentukan oleh kesuburan tanah atau daya dukung ekologis setempat. Beberapa kelompok jumlahnya sampai ratusan orang, sehingga mereka membentuk satuan-satuan tersendiri namun masih terikat oleh kesamaan bahasa. Dalam perdagangan, orang Madura hanya menjadi perantara karena keterbatasan sumber daya alam. Hal ini juga menyebabkan kerajaan-kerajaan di Madura tidak bisa berdiri sejajar dengan di Jawa. Madura selalu menjadi bawahan atau bagian dari kekuasaan Jawa. Mulai dari zaman Kalingga, Mataram kuno, bahkan sampai Mataram Islam. Meski diwarnai dengan banyaknya pemberontakan, Madura tetap menjadi negara bawahan kerajaan besar di Jawa. Menurut seorang akademisi yang bernama Mardi Warsito, kata Madura dalam bahasa Sanskerta berarti permai, indah, molek, cantik, jelita, manis, ramah tamah, dan lemah lembut. Nama pulau itu mungkin pula diilhami dan diambil dari Madura, sebutan suatu daerah serupa di India Selatan yang juga beriklim kering. Kini, suku Madura telah menjadi salah satu suku terbesar di Indonesia dengan total penduduk sekitar 7 juta jiwaan atau lebih. Ciri khas suku Madura yang pertama dapat dilihat dari segi bahasa.
Suku Madura memiliki bahasa tersendiri yang disebut sebagai bahasa Madura. Bahasa Madura pula terdiri atas dua dialek, yaitu dialek Pulau Madura dan Pulau Bawean. Selain bisa ditemukan di Pulau Madura dan Pulau Bawean, penutur bahasa Madura juga bisa ditemukan di bagian timur Provinsi Jawa Timur hingga ke Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Sementara dari segi pakaian, suku Madura memiliki pakaian adat untuk laki-laki yang disebut dengan baju pesaan. Baju pesaan berwarna hitam dan dikombinasikan dengan kaos dengan aksen garis merah hitam atau merah putih. Baju ini dikenakan dengan bawahan berupa celana yang disebut dengan gomboran. Sementara aksesoris yang dikenakan berupa penutup kepala dengan bahan dasar kain yang disebut odeng. Dikenakan pula sarung kotak-kotak dan sabuk katemang. Senjata tradisional suku Madura berupa sabit atau celurit dan trompa atau alas kaki. Sementara pakaian adat suku Madura untuk perempuan adalah kebaya rancongan dan baju agungan. Busana tersebut dikenakan dengan bawahan berupa sarung batik dengan motif storjan, lasem, dan tabiruan. Selain bahasa dan baju adat, suku Madura juga memiliki rumah adat yang disebut Tanean Lanjang. Tanean Lanjang berasal dari kata tanean yang berarti halaman dan lanjang yang berarti panjang, sehingga secara utuh berarti halaman yang panjang. Tanean Lanjang sebetulnya merupakan pola pemukiman yang berjajar memanjang dari timur ke barat. Bangunan rumah sesuai dengan jumlah anak perempuan dan akan dibangun menghadap ke selatan. Sementara bangunan utama atau rumah tonggu berada di paling barat. Di ujung barat akan ada langgar atau surau, dan di sebelah timur akan ada kandang ternak. Bangunan dapur dibangun menghadap utara dengan arah berhadap-hadapan dengan rumah. Semua bangunan tersebut akan dibatasi pagar tanaman hidup dengan pintu berada di timur halaman. Masyarakat suku Madura memiliki beberapa tradisi khas yang telah dilakukan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Yang pertama yang paling terkenal yaitu tradisi karapan sapi. Karapan sapi atau pacuan sapi adalah perlombaan khas yang menjadi tradisi masyarakat suku Madura. Saat dihelat, 2 ekor sapi yang akan menarik kereta kayu akan beradu kecepatan dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Karapan sapi adalah salah satu jenis permainan rakyat yang melibatkan berbagai pihak dan kerap ditunggu oleh masyarakat. Yang kedua, ada tradisi cahe. Tradisi cahe atau sedekah bumi adalah tradisi suku Madura yang dilakukan masyarakat di awal musim hujan atau musim tanam, dan akhir musim penghujan atau musim panen. Tradisi ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas limpahan rejeki yang diberikan oleh Tuhan. Pada saat melakukan tradisi ini, biasanya akan membawa hasil bumi yang telah dipersiapkan ke lokasi ritual. Kemudian, tokoh adat akan bertawasul serta memimpin tahlil dan memanjatkan doa agar diberikan rizki yang halal dan berkah. Yang ketiga, ada tradisi toron. Tradisi toron adalah tradisi mudik khas suku Madura yang dilakukan masyarakat menjelang Idul Adha. Sebagai suku yang dikenal sebagai masyarakat perantau, masyarakat suku Madura kembali mengingat kerabat dan keturunannya lewat tradisi toron. Tradisi toron dilakukan masyarakat Madura setelah memiliki bekal cukup dan kondisi badan yang sehat. Selain bertemu dengan keluarga di kampung halaman, mereka juga mendatangi makam leluhur. Dan yang keempat, ada tradisi carok. Tradisi carok adalah tradisi ekstrim yang dilakukan masyarakat suku Madura berupa pertarungan yang dilakukan menggunakan celurit. Umumnya, tradisi carok dilakukan untuk memulihkan harga diri karena persoalan yang dipandang telah membuat harga diri laki-laki dilecehkan atau direndahkan. Biasanya, hal ini berkaitan dengan kasus-kasus mengenai sentimen seperti gangguan terhadap istri, perselingkuhan, salah paham, masalah tanah atau harta warisan,
utang piutang, dan lain sebagainya. Dalam pertarungan ini, kemungkinan hasilnya adalah salah satu pihak meninggal atau terluka parah, atau bahkan kedua pihak akan meninggal atau terluka parah. Meski tradisi carok termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan karena merupakan sebuah upaya perampasan hak hidup, namun tradisi ini masih ada sampai sekarang walau sudah tidak dilakukan sesering pada zaman dahulu. Itulah cerita singkat tentang sejarah dan asal-usul suku Madura yang mungkin belum banyak orang ketahui. Dan semoga cerita ini dapat menambah informasi buat kalian yang mendengarkan. Support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa pantengin terus channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. See you the next video. Bye-bye!